Prabowo bilang bahwa dia sudah dipilih oleh Jokowi sejak awal. Kalimat diplomatis kayak itu, kalimat yang sekedar menjilat kayak itu, atau memang itu watak dari dua manusia ini? Oke ya, terima kasih. Jadi mulai tumbuh kemarahan, tetapi seringkali kemarahan itu, kemarahan yang rasional maksud saya, dicegah oleh sejenis pesimisme. Tetapi kita belajar bahwa ada dimensi eskatologis dari setiap pesimisme. Hanya karena pesimisme maka kita pergi pada harapan-harapan eskatologis yang dalam filsafat disebut the ontology of the not yet. Sesuatu yang belum, dia adalah potensi. Tentu ada memori di belakang kita, politics of memory, tentang keburukan segala macam, bahkan sampai detik kita bicara di sini. Tetapi kita digerakkan oleh politics of hope. Kata Heidegger, higher than actuality stands possibility. Lebih tinggi dari yang sekarang ada kemungkinan. Jadi itu yang menggerakkan sejarah. Kan gak mungkin kita ucapkan sekali lagi bahwa yang ada sekarang itu adalah prototip dari yang akan dia teruskan. Dan Pak Prabowo bilang itu walaupun kita gak mau ucapkan. Prabowo bilang bahwa dia sudah dipilih oleh Jokowi sejak awal. Kalimat diplomatis kayak itu, kalimat yang sekedar menjilat kayak itu, atau memang itu watak dari dua manusia ini? Are they partner in crime? Tadi mahasiswa menyebutkan siapa namanya, orang Australia yang dari Jerman itu, Metzner, siapa namanya tadi? Markus Metzner. Tiba-tiba kita pro Markus Metzner, yaitu sebelumnya dia itu pendukung Jokowi in optima forma. Bohong juga. Itu mengeluhkan Jokowi, membela Jokowi. Ini ada orang dari rakyat bawah mau mengucapkan kesejahteraan, karena itu sekaligus jadi buzzer Jokowi itu. Ya. Dan begitu banyak orang yang akhirnya berbalik arah. Padahal dia mesti kasih pertanggungjawaban dulu, dalil dia di awal untuk mendukung rejim ini. Dari awal saya kasih poin negatif pada Jokowi. Dibujuk-bujuk saya bilang, saya punya bukan intuisi tapi I'm doing guesstimation. Saya menduga dan mengukur sekaligus guesstimation bahwa Jokowi ini akan menjebakkan kita. Saya bertengkar dengan teman-teman saya yang masuk KSP, masuk istana tuh. Mereka bertaruh rok. Kita bisa. Nggak bisa, kalian itu bukan Jokowi yang saya salahin, mereka yang membela. Saya bilang kalian nggak punya kapasitas untuk bahkan menatap mata mantan jenderal Orde Baru di istana, Teten Mas Duki, Soekardi Rinaki, Romo Beni segala macam tuh bertengkar, Emi Hafiz, dan menganggap saya mempromosikan filsafat liberalisme at all cost. Saya bilang enggak. Kita tahu bahwa demokrasi kita terhalang karena kita tidak tuntas memilih istilah. Waktu kita mulai reformasi, seluruh mahasiswa di Jakarta itu memakai dalil harus ada perubahan kualitatif. Artinya revolusi, bukan perubahan kuantitatif yang kemudian akhirnya kita pakai itu reformasi, atau bahkan terakhir dipakai istilah restorasi itu. Jadi di kepala kita dari awal kita ingin ada perubahan kimia, bukan sekedar perubahan fisika. Perubahan kimia dari rejim yang otoritarian pergi pada rejim yang demokratis, yang kita sebut dalam teori transisi demokrasi. Karena pada waktu itu semua mahasiswa, dosen segala macam gandrung pada pikiran yang nulis The Clash of Civilization, Samuel Huntington. Pada teori yes, Alfred Stefani, ini akhirnya kita buka lagi literatur yang pernah kita belajar. Di zaman Orde Baru kita mempelajari bahkan Marxisme yang paling ortodoks untuk mengolah kemampuan intelektual kita, mengatakan tidak pada otoritarianisme.
Tetapi pada waktu itu teori bahwa ada transisi demokrasi yang saya bantah dari awal itu. Transisi itu artinya, nih saya terangin secara dramatis ya. Transisi artinya keluar dari satu keadaan, satu ontologi, pindah pada ontologi baru. Itu kan namanya transisi itu. Kita mau pindah dari ontologi orde baru pada orde yang demokratis. Maka ada dua langkah. Keluar dari rumah orde baru, masuk ke rumah demokrasi. Yang terjadi sampai sekarang, kita baru keluar dari rumah orde baru, belum masuk ke rumah demokrasi kan. Kan musik jelas di dalam pikiran kita, baru keluar dari rumah dan bahkan takut nyebrang ke rumah demokrasi. Karena ada sprindik dipegang oleh Jokowi. Karena ada oligarki yang menyodorkan BLT segala macam kan. Jadi secara mental kita baru keluar dari rumah orde baru, bahkan masih di halaman orde baru, dan gagal menyeberang ke rumah demokrasi karena takut akan ada masalah dengan istilah revolusi misalnya. Sebagai istilah aja dia sudah mencekam. Sekarang mana lebih baik, istilah revolusi atau istilah ITE? Anda nyebrang, Anda kena ITE. Undang-undang yang menghalangi kita untuk mengucapkan sesuatu secara jujur. Saya kasih ilustrasi supaya ada sedikit pengalaman histori. Saya hobinya naik gunung. Satu waktu saya mau naik gunung Pangrango di Jawa Barat. Jalan, seorang petani yang kemudian saya tahu adalah kepala desa di situ. Pak Rocky, udah lama gak ketemu. Ya, ini sekarang saya mau jalan ke atas. Ada soal Pak Rocky. Kenapa? Minggu lalu lahan tempat petani-petani ini di Cimacan di Jawa Barat itu bertanam kentang, wortel, jagung sedikit, sama apa namanya itu, tauge itu. Dia bilang begini, Pak, minggu lalu orang datang dan taruh di situ spanduk, ini adalah kawasan proyek strategis presiden. Petani-petani itu yang udah puluhan tahun hanya untuk mengolah lahan negara, itu lahan PTP, tiba-tiba membaca spanduk itu artinya bagi mereka perintah semiotik untuk berhenti menggarap tanah negara. Ini tanah negara, apalagi disebut situ proyek strategis presiden. Lalu Pak Tani itu bilang begini, kalau saya foto orang yang nanam baliho itu, yang masang spanduk itu, apakah saya kena undang-undang ITE Pak Rocky? Saya tanya, apa tuh ITE? Ya pokoknya yang bisa saya dihukum. Ini petani nggak ngerti apa itu ITE, tetapi istilah ITE, formula ITE itu dibenamkan oleh rejim ini pada publik untuk jangan bicara. Bagi dia kalau dia foto itu, dia upload, dia bisa dituduh balik oleh si pemasang patok itu sebagai mencemarkan nama baik. Jadi hegemoni itu bekerja bahkan dari hal yang paling sublim, ITE, undang-undang tentang transaksi elektronik, yang sebetulnya dipakai dulu untuk menangkap money laundering, memakai fasilitas internet. Sekarang dipakai untuk menangkap petani. Bayangin absurditas itu coba. Petaninya gemetar tanya sama saya. Jadi Anda lihat bagaimana hegemoni itu dipraktekkan bahkan dengan dalil yang sangat konyol. Ini adalah industri strategis presiden. Maka jangan ganggu artinya tuh. 2 minggu lalu kawasan elit di Pantai Indah Kapuk dinyatakan sebagai kawasan industri strategis presiden. Orang nggak boleh masuk di situ lagi. Padahal itu adalah milik dari oligarki, swasta, ada urusan apa dengan negara tuh. Baru kita mulai pelajari bahwa oh ternyata pemilik itu juga adalah investor di IKN, tuker tambah, kan bangsat namanya tuh. Yes. Jadi itu yang saya maksud, bahwa pengetahuan kita artinya menimbulkan kemarahan. Kemarahan itu ingin kita salurkan melalui fasilitas elektoral, yaitu oposisi itu. Jadi kita paksa sebetulnya secara beradab. Kalau kita pakai doktrin siapa namanya, Alexis Tocqueville,
Demokrasi is the habits of the heart. Demokrasi itu adalah kebiasaan dari dalam hati kita. Artinya semua orang sebetulnya demokratis tuh. Tetapi penghalangnya itu mau didobrak dengan cara apa? Revolusi, reformasi, restorasi. Tapi minimal kita kenali masalah itu. Setiap kali ada upaya untuk uphill kemarahan itu, BLT datang. Setiap kali ada upaya untuk melakukan perubahan politik secara sistemik 5 tahunan, tiba-tiba amplop beredar. Jadi itu keadaan kita, kondisi pembusukan itu. Tapi kalau Anda tanya apa yang mesti kita lakukan, mari kita sama-sama mempercepat pembusukan itu. Political decaying. Itu intinya begitu, dengan segala macam hal sebetulnya. Jadi itu tadi yang diterangkan di awal saya kasih kuliah tadi, yang diucapkan oleh demokrasi itu ibarat buah, bagus untuk kesehatan tubuh kita, tapi hanya lambung yang baik, yang sempurna, yang mampu mencerna buah itu. Pertanyaan kita di Istana Negara, di Senayan, di Parpol, lambung macam apa yang mereka punya? Saya pastikan dia tidak punya lambung. Yang ada adalah tubuh mereka isinya usus semua. Dari mulut sampai ke rektum sama fisiologinya. Jadi lambung itu untuk mencerna, ususnya itu tempat pembuangan. Jadi saya cuma mau merumuskan itu sebagai sesuatu yang betul-betul menjijikkan. Tapi oke, saya praktikasi tadi bahwa higher than actually stands possibility. Satu energi eskatologis, satu energi secara imperatif untuk membebaskan selalu dari manusia. Nah, kalau momentum itu tiba di situ, persiapan intelektual kita katakan kami punya cukup persiapan konseptual, persiapan intelektual untuk membuat kembali Indonesia bercahaya. Terima kasih.